Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha mardatillah wa taqarruban ila Allah. Allah yaj'aluna wa iyyakum min ahli sa'adah dunya wa ukhra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bina'an 'ala ma taqaddama an-muqaddimah sifatal husli fi suratihil kamilah. Kita lajengaken pengawasan atau kajian fikih niki tesih bahas seputar tentang mandi janabah. Sing kula winganane sampun kula jelasake mulai saking rukune adus ngantos sunah-sunahe adus sampun kita bahas. Malam ini kita bahas kaifiyah atau tata cara mandi janabah yang baik. Kaifiyah atau tata cara mandi janabah yang baik. Nah, sebab Islam niku ajaran pokokipun di samping mengajarkan akidah juga mengajarkan tentang adab atau etika yang mana tidak diajarkan di agama-agama lain. Nah, itu jenengan perhatosake Pak. Dalam segala hal niku Islam sampun maringi tuntunan. Mulai kita bangun tidur sampai balik tidur maneh niku pun diatur Islam sedaya. Ada adab-adabe. Jenengan tangi turu niku wonten adabe. Napa adabe? Adabe wong tangi turu pertama kali niku eling Gusti Allah Pak, boten eling HP. Nggih. Rata-rata kula jenengan iki zaman HP tangi turu elinge napa? HP. Jadi wah gagap-gagap HP. Dan sebelum kita pegang HP tangi nggih langsung elinge Allah Ta'ala. Alhamdulillah Gusti kula diparingi urip malih. Nanti Pak tentunya kadang-kadang gitu. Nah gitu. Syukur-syukur jenengan maos donga warane Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu tiap hari. Alhamdulillah. Orang tidur mesti. Orang tidur. Enggak orang tidur. Jadi artinya apa? Pertama kali yang harus kita lakukan ketika bangun tidur itu bersyukur. Bersyukur karena saat itu kita masih diberi umur panjang. Nanti mulai masuk alhamdulillah. Alhamdulillah niku lesane muni alhamdulillah, artine syukur. Alhamdulillah Gusti kula tesih diparingi umur panjang. Niku adab Pak. Betul macam
panjenengan langsung bersiap-siap ke kamar mandi dan seterusnya. Itu bagian dari adab. Dalam lagi panjenengan masuk kamar mandi, Islam mengajarkan kepada kita ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Nanti kalau keluar mendahulukan kaki kanan. Ini panjenengan terbiasa masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Di samping panjenengan dapat pahala karena itu sunnah Nabi, panjenengan akan terhindar dari penyakit-penyakit dalam, bungsu ginjal, paru-paru, jantung dan seterusnya itu. Insyaallah aman. Itu sudah ada penelitian secara medis. Kita sepele Pak, tapi ini makanya dengan sehat. Insyaallah penyakit dalam hilang. Amin. Oke, itu. Nanti tunggu, tentu keluar dari kamar mandi. Oke, ketika melepas baju doa, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Melepas baju baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati Nabi marahnya. Nanti keluar dari kamar mandi baca doa, keluar dari kamar mandi atau WC. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, bersyukur lagi. Ini bersyukur. Napa? Syukur panjenengan tasih diparingi saged BAB, saged buang air kecil. Niku nek jenengan boten saged pipis atau BAB, operasi niku jutaan Pak, bahkan puluhan juta. Nah, boten percaya seperti jenengan tanglet yang sing boten saged pipis atau dari bisa BAB. Panjenengan galbrol atau syukur. Khawatir kula panjenengan malah disumbat kan nembe lagi eling nikmate apa nguyuh kali isi. Bila Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap kali kita selesai buang air, baik air kecil maupun besar, bersyukur kepada Allah Taala, minimal alhamdulillah. Kalau bisa mengikuti ajaran Nabi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit dari tubuhku dan memberikanku kesehatan. Mungkin dengan kuih nangke insyaallah sehat. Sebetulnya usah berubat-berubat. Paling misalnya orang yang paling pilek, sirah keluh, matang kalau cicilannya telan, misalnya. Awas ya, itu sebetulnya sampai ke rumah sakit karena menjalankan sunnah Nabi. Oke, setelah keluar dari kamar mandi baca itu terus kalau bisa baca doa setelah istinja atau setelah cebok. Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasin farsi minal rahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan zina. Oke, panjenengan kemudian pakai baju, baca doa lagi, minimal bismillah. Nek saged ditambahi malih bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa. Minimal bismillah. Keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya Pak. Jadi nek kula pelajari niku mulai kita bangun tidur sampai ngantos balik turu malih niku Nabi sudah mengajarkan adab atau etika sing luar biasa. Namun ini kita bahas adab atau etika saat kita mandi janabah atau mandi besar. Ada beberapa poin yang perlu panjenengan perhatikan ketika mandi janabah, begitu juga ketika mandi sunnah. Yang pertama, yuzilun najasata al-ainiyata. Sebelum kita mandi, kita harus menghilangkan najis ainiyah yang ada di tubuh kita. Najis ainiyah itu apa? Najis yang bisa terlihat oleh mata. Lebih-lebih ketika panjenengan sebelum mandi janabah atau mandi sunnah, buang air besar atau buang air kecil. Jangan langsung mandi sebelum cebok. Satu ingin cebok langsung dengan niat mandi janabah. Dibersihkan dulu, disucikan dulu sampai bersih. Yang pertama. Yang kedua, yarfa'ul adza 'anil
Qabtila wasabun wal mani wa nahwi dzalika minadh dhahirat. Kalau ada kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, kotoran yang memiliki dimaksud kotoran yang boten najis lagi, boten najis. Kalau tadi yang pertama kan najasah najis. Misal ada ada bekas debu, bekas tinta, bekas tanah, sebelum kita mandi kita bersihkan semua. Atau mungkin ada ingus-ingus, terus mungkin ada bekas dan jauh air sperma, dibersihkan dulu sampai bersih. Lainnya pun bersih, najis pun boten enten, kotoran-kotoran sudah tidak ada. Yang ketiga, yartanibul ma'a wa yaghsilu kaffaihi bi niyyati sunnatil ghusli. Kemudian ambil air, membasuh kedua telapak tangan. Kalau panjenengan mandinya pakai shower atau keran, ya cukup kerannya dinyalakan. Kedua telapak tangan dibasuh sampai rata dengan dibarengi niat menjalankan sunnahnya mandi. Kalau dengan bahasa Arab, nawai itu sunnah al-ghusli. Saya dengan pakai bahasa Jawa, aku niat melakukan sunnah atus. Saya berniat melakukan kesunahan mandi. Kemudian setelah itu ya bulu qabla istinja la'allahu yakhruju baqil mani ma'al bauli wa yanwi raf'al hadasil akbar anis sawataini hirsan ala adami sammil sawataini asna'al ghusli. Kalau semisal panjenengan melakukan hubungan suami istri misalnya ini, atau hadas besar panjenengan sebab karena keluarnya air sperma, maka dianjurkan sebelum mandi sampai dengan itu buang air kecil. Buang air kecil dulu. Tujuannya kan supaya sebagai sisa-sisa air mani itu bisa keluar semua. Karena kadang air mani ketika keluar itu masih ada yang itu masih ada di sekitaran iklim itu lubang kakak yang sebelah yang agak dalam. Bila dianjurkan sakit saat diri terus pipis dia, sepatu sebagai sisa-sisa air mani bisa keluar semua. Setelah itu summa yatawaddau wudu'an kamilan. Saya itu panjenengan berwudu. Wudu dengan sempurna seperti halnya wudu ketika panjenengan mau sholat. Cuma bedanya ketika panjenengan wudu sebelum mandi janabah, niku niate boten lirafil hadasil asghari. Jadi wudunya di situ bukan karena wudu menghilangkan hadas kecil, boten. Bila niate wudu sebelum mandi janabah itu niatnya niat wudu menjalankan sunnahnya mandi. Nawaitul wudu'a lisunni ada isunanil ghusli. Kalau dengan bahasa Indonesia, aku niat wudu karena menjalankan kesunahan mandi. Jadi boten nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar, karena jenengan itu hadas besar. Jadi wudunya itu hanya wudu sekedar menjalankan sunnahnya mandi. Setelah itu yatanawalul ma'a wa yanwi rafal hadasil akbar an sa'ilil jasadi ma'a tasmiyati wa yabda'u bi ifadatihi 'alal jasadi kulli badi'an bir ra'si summa syaqil ayman summa al-aysar ma'a dalbi. Setelah rampung wudu kemudian panjenengan guyur, diguyur pertama kali sing diguyur niku kepala riyen, kepala dia. Jadi setelah panjenengan selesai wudu lagi, kalau panjenengan meninggalkan wudu jangan sekali-kali mandi dengan mendahulukan kepala. Jadi sakit dadosaken kalau penyakit stroke. Rasulullah mengajarkan kepada kita adabnya mandi itu dari kaki dulu. Artinya sebelum kita niat mandi janabah, kaki kita harus kita basahi dulu. Makanya mau kan Nabi wudu dia, kecil wudu, sampai sempurna kan otomatis kaki kita basahi. Nanti kepala masih kering lagi, baru kita mandi kepala. Nah, ini menurut penelitian ilmu medis
orang yang membiasakan mandi langsung kepala padahal kakinya masih kering itu bisa cepat terkena penyakit stroke. Darahnya beku nanti. Ini bangun diramai. Kalau wudu dia, kalau wudu otomatis kaki ini jenengan basah. Kalau mau basah, monggo. Kemudian sirah itu lama-lama. Di kepala setelah itu kepala langsung pundak sebelah kanan, pundak sebelah kiri, kemudian menggunakan air secukupnya sambil digosok-gosok merata. Dan ampun panjenengan kesusu sabunan kali sambunan. Terus mandi janabat itu yang penting golongannya sama kita bahas rukun mandi itu dua, niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Kalau dengan mandi janabat ampun cepet-cepet sabunan kali sambunan diratakan dulu sekujur tubuh air sampai benar-benar rata. Sing celempet-celempet terutama jenengan sing rada lemu-lemu itu sampai merata nek pun rata lah nanti monggo sing kedua jenengan sambunan silakan sabunan silakan. Dan itu adab atau etika ketika kita mandi janabah dan itu hukumnya sunnah. Kalau jenengan kurang lamai ngoten di samping untuk ganjaran sebab mandi janabah untuk tambahan untuk kesunahan niru adab ibun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya makruhatul ghusli. Hal-hal yang dimakruhkan saat mandi, baik mandi janabah, mandi sunnah maupun mandi yang lain-lain, mandi biasa. Ada beberapa kemakruhan kalau bisa ini dihindari. Yang pertama adalah al-israfu fil ma', berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ini kadang insya Allah diri dereng sakit Pak, dereng sakit nopo hemat air. Kalau atus rupiah kadang bukan kadang malah hampir setiap hari mesti israf ya. Mungkin gitu dengan misalnya malam ya. Israf berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Israf niki hukumnya makruh ketika air yang panjenengan gunakan niki memang air milik panjenengan nyangga. Tapi kalau air itu milik orang lain harus minta izin dulu. Kalau nggak izin haram. Atau kalau air itu milik bersama, contohnya air di musola, air di masjid, itu kan air milik bersama Pak ya. Kalau panjenengan menggunakan air yang di musola, di masjid berlebihan haram, tidak hanya makruh. Tapi kalau itu air milik panjenengan piyambak, dengan tinggal piyambak, wudu nopo itu sok kuang ada sabar di lingkungan makruh tidak saya haram. Tapi kalau air di musola, air di masjid atau di tempat-tempat umum, kemudian panjenengan menggunakan air itu sampai israf berlebihan, maka itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena panjenengan mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Ambil yang memiliki israf niku dilebokno makruh niki dalam konteks ketika air niku milik kita pribadi. Kalau itu milik orang lain harus minta izin dulu. Kalau itu milik umum, hukumnya adalah haram. Liqauli ta'ala, kemakruhan israf niki atau keharaman israf berlebihan dalam penggunaan air niki berdasarkan dari pun Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah berfirman innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi berlebihan dalam segala hal. Jadi segala hal Islam itu tidak melarang kita punya harta banyak. Yang dilarang itu kalau kita punya harta banyak sampai berlebihan sehingga sampai melupakan kita dengan akhirat. Ini sing dilarang. Nah, mila sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku macam-macam. Wonten sing sahabat Kanjeng Nabi suwe pirang-pirang. Kados dene Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat-sahabat yang kaya raya. Tapi hartanya tidak sampai melupakannya dengan akhirat, tidak sampai meninggalkan kewajiban. Bahkan hartanya itu kuwabeh ditelasti kaki akhirat. Boleh panjenengan niru. Jadi orang kaya, tapi orang kaya yang bermanfaat.
Tapi ki wonten sing sahabat Kanjeng Nabi niku wis melarat teman omah lan kuwi. Sampai kunci betul kata. Niku disebut sahabat-sahabat ahli sufa. Nah, panjenengan sakit ziarah wonten teng Madinah niku, kalau nggak salah di belakang makam Nabi itu ada ukuran pinten niku. Buat ada gundukan ini pantai ini niku tempatnya ahli sufa, sahabat-sahabat Nabi sing kalau semonten laratnya luar biasa. Orang di rumah, orang di buju dan itu penghasilan. Terus mangan bendinanya niku ngandalke diparingi Nabi. Kanjeng Nabi gadah jarang diparingi ora nggih poso. Ibu tuh gadah buju, ora iso nafkahi kok kawin apa. Itu ada beberapa sahabat, di antaranya yang terkenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, riwayat hadis paling banyak itu Abu Hurairah. Niku minal fuqara, termasuk yang melarat. Butuh gada rumah, butuh gada buju, butuh gada penghasilan. Mana nih ngandung kita ini Kanjeng. Itu ada kisaran 40 sampai ya kenapa? Kita baca sejarah kadang 40, kadang 50, kadang 100, maksimal sampai 400 sahabat. 400 sahabat. Itu ahli sufa. Masya Allah. Terus kalau panjenengan pun mau milih terus mau suka ini monggo, malah ini monggo. Rata-rata orang yang tinggal itu jenengan kita itu pengen jadi musuh kali lagi. Cuma kadang nasibnya buatan podo. Keinginan bodoh tapi nasibnya beda gitu. Syukur mawon. Kalau jadi kita tentu pengen suka, tapi nasib pengennya syukur. Terus artinya apa? Mau jadikan kaya, ya alhamdulillah. Dijadikan rodok orang pada suka, ya alhamdulillah. Tidak ada melarat di hukum orang. Karena katakan al-faqru ayyakuna kufra. Kefakiran, kemiskinan itu hampir menjadikan seseorang itu terjerumus dalam kekufuran. Kalau saya sakit orang Islam itu cuma teman-teman, udah gampang goyah imane. Makin orang misionaris, tahun ini juga misionaris, wah itu gampang dulu agama liya, sebab apa? Lara. Yo, orang Islam ampun lara teman-teman. Islam ini. Dan yang penting kalau panjenengan iki meh didadekake napa mawon, sing penting sadar kewajiban ngertos larangane Allah Ta'ala, kemudian kita gunakan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya sesuai yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut syukur, Pak. Jadi syukur niku mempergunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita untuk semestinya. Digunakan kami semestinya. Contoh misalnya mata nih. Kalau panjenengan diparingi nikmat mata, sampai detik ini mata kita bisa melihat. Ini harus kita gunakan dengan semestinya. Mata kita gunakan untuk melihat mushaf Al-Quran. Kita gunakan untuk membaca kitab, baca buku, melihat hal-hal yang baik yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita mensyukuri nikmat mata. Mudahnya bisa kalau panjenengan ini di nopoke ditarifi Allah Ta'ala dipun bayar nikmate mata kira-kira satu tahun lima. Dan dengan betul-betul tapi dengan takut kalian yang sing pribadi pun sakit terus dioperasi itu habis berapa biayanya? Kalau jenengan setiap hari, setiap detik masih bisa merasakan kenikmatan melihat, ini kita syukur. Menunggu kalau jenengan sakit, kadang pendengaran yang normal, lesan omongan kita sakit diparingi bisa ngomong betul bisu, kenikmatan kaki kita masih bisa jalan, masih bisa duduk dan seterusnya. Niki sedaya kedah kita syukuri supados nikmat itu dijogo Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Mensyukuri nikmat itu sama halnya kita
nyancang nikmat iku kan boten ijol, Pak. Nggih. Jadi asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Terus nek napa kula mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu boten ilang. Nikmat moto kita syukuri dengan kita baca Quran, melihat mushaf, melihat orang saleh, melihat kita, melihat hal yang baik-baik, maka akan dijaga Allah Ta'ala. Mata kita ini akan selalu bisa kita gunakan untuk melihat sampai akhir hayat. Pendengaran kita gunakan untuk mendengar hal yang baik. Lisan kita gunakan untuk berucap simampi alim Allah. Ini akan dijaga Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Begitu juga kesehatan kita secara keseluruhan. Kesehatan pulau jenengan ini kita jaga, insya Allah awak kita sehat terus. Kesehatan kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk semestinya. Jadi awak kita sehat, mumpung sehat digunakan untuk ibadah semaksimal mungkin. Ini makanya dijaga Allah Ta'ala kesehatan. Di asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Lah sing perlu diperhatosake niku ampun ngantos kula panjenengan niku gadhahi amalan-amalan sing dadosake lebure amal baik kita. Terus di dalam hadis alladzi rawahu Imam At-Tailami, di dalam hadis riwayat Imam At-Tailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawaken sittatu asya tuqbitul amal. Ini penting nih. Ada 6 perkara yang menjadikan amal baik kita itu nanti pahalanya hilang, hangus, sia-sia. Ada 6 perkara. Sittatu asya tuqbitul amal. Ada 6 perkara yang bisa melebur atau bisa menghanguskan pahala amal baik kita. Yang pertama, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk mencari-cari aib orang lain, lupa dengan aibnya sendiri. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi lupa dengan kesalahannya sendiri. Sibuk mengorek-ngorek kekurangan orang lain, tapi lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Pasti Pak, niki sing sakit dan dosa kalau kita nanti hilang. Makanya kita jangan ikut-ikutan orang-orang saniki sing mengorek-ngorek kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Ampun. Terus kita mau awal ini mau dikorek-korek terus. Aib kita apa, kekurangan kita apa, kesalahan kita apa, semua urusan ngurusi wong liya. Nggih. Urusan ngurusi ala wong liya. Pas mangke jenengan itu akhirnya mangke sia-sia amal baik panjenengan hilang semua. Yang pertama adalah apa? Al-istighalu bi umumil khalqi, menyibukkan diri atau sibuk mencari-cari aib orang lain. Nomor 2 yang bisa menghilangkan amal baik kita niku wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang apa? Yang keras. Ciri ini hati yang keras niku diantaranya tidak suka kebaikan, lebih suka kemaksiatan. Tidak suka dengan orang saleh, tidak suka dengan ulama, tapi lebih suka dengan artis, pemain sinetron, pemain bola. Sing difaini niku malah pemain bola, artis Hollywood, sing ayu-ayu misalnya. Jadi dia tidak ada perasaan senang salah satu ulama, ada biasa lah. Ini ya mas, ini berarti orang yang seperti itu hatinya ada indikasi hati yang keras. Tidak suka mendengarkan nasihat, tidak suka menghadiri kajian ilmu. Itu qaswatul qalbi. Puncak-puncaknya adalah orang yang hatinya keras tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Kalau orang itu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, apa yang akan ditimbulkan dari hati yang keras itu adalah penyakit sombong. Karena sombong itu batarul haq, tidak mau menerima kebenaran.
Lah nek atine pun sombong akhire wis kaya iblis Pak. Apa balasan iblis? Neraka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqal dzarrah minal kibri. Orang itu tidak akan bisa masuk surga ketika di dalam hatinya ada sedikit saja perasaan sombong. Sombong ini muncul dari qaswatul qalbi, hati yang keras. Bila dapat panjenengan kita seneng menekani majelis taklim majelis taklim punika, alhamdulillah hati panjenengan tidak hati yang keras. Kalau panjenengan mengidolakan salah satu ulama sinten yang memang ulama beneran gitu. Saya mengidolakan Ustaz Adi Hidayat misalnya. Jenengan mengidolakan Ustaz Abdul Somad, Gus Bahan semisal gitu. Banyak ulama kita di Indonesia. Panjenengan mengidolakan itu berarti panjenengan hati panjenengan tidak termasuk hati yang keras. Karena ada ulama, ada orang saleh yang panjenengan idolakan. Apalagi panjenengan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas itu. Yang kedua, itu qaswatul qalbi, hati yang keras. Itu bisa melebur amal baik kita. Yang ketiga, wa hubbud dunya. Cinta dunia. Seneng kali dunia. Seneng kali dunia itu maknanya apa? Ketika kita dititipi kali Allah Ta'ala dunia di alam dunia ini. Dunia itu maknanya betul kok harta mau betul lagi. Harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, termasuk popularitas. Itu termasuk bagian dari dunia. Termasuk misalnya ada kiai punya santri banyak, itu juga dunia. Jadi seneng kali dunia ini maknanya dunia ini ku lalekno piyambake kali Allah Subhanahu wa taala. Lali kali kewajiban, misal ada orang kaya raya tapi tidak mau zakat, itu berarti orang yang kubur dunia. Ada orang kaya duitnya bilang-bilang turah, tapi tangga kanan kiri ada yang masih kelaparan, saudaranya masih ada yang kekurangan. Itu berarti orang kaya ini termasuk orang kubur dunia. Kok sampai lo tahu kanan kiri kok bisa masih kelaparan? Padahal duitnya turah. Kok iso sampai tanggone kanan kiri kok iso masih iso sekolah sebab ora biaya. Jadi itu hisabnya berat mungkin termasuk kubur dunia. Atau orang yang punya popularitas, banyak jamaah, di mana-mana dia disegani, kemudian ada timbul perasaan senang dengan itu semua, maka itu juga disebut hubbud dunya. Nah, itu bisa melebur amal baik kita. Nah, terus bahwa kalau sampun aturaken datang baca dengan kita boleh menjadi apapun yang kita inginkan, boleh jadi wong sugih di monggo, wong larat di monggo, wong pangkat di monggo, terserah, tapi jangan sampai kita terlena dari itu semua. Karena sampai terlena itu berarti mau kubur juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat itu dawakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah wa ra'su kulli khati'ah hubbud dunya. Jadi pokok kemaksiatan itu bersumber saking hubbud dunya, Pak. Seneng kali dunya. Jadi dengan ora dawuh Kanjeng Nabi niku bener. Amale wong niku korupsi misalnya gitu. Ada pejabat, padahal gajinya sudah ratusan juta, bahkan nanti tambah tekan tunjangannya bisa miliaran per bulan. Tapi kenapa kok isi seneng korupsi? Karena seneng. Karena seneng kali duit, seneng kali jabatan uang. Akhirnya tidak mau seneng, akhirnya merasa kurang. Gaji ini per bulan ini pun ratusan juta, bahkan kalau nanti tambah tunjangannya pun miliaran, tapi kok isi betul-betul korupsi sampai ratusan miliar atau puluhan miliar misalnya. Ya karena itu, karena umum juga. Orang itu misalnya tegel kalau tega kalau saudara sendiri, sampai berani ada cerita itu sampai berani bacok saudaranya sendiri, sampai berani mukul saudara sendiri karena apa? Rebutan warisan. Hubbud dunya seneng menang, seneng kali warisan.
Kalau benar kanjeng Nabi, hubud dunya niku ra'su kulli khati'ah. Jadi segala kemaksiatan keburukan itu sumbernya saking hubud dunya. Ya, kalau dandani wong niku supaya apik, iku carane nomor setunggal supados tiyang niki mboten patek seneng dunya. Jadi dunia itu hanya di tangannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Bila dal kula ngaji kalih Kyai kula riyen, ketika Kyai kula jelaskan tentang pentingnya zuhud. Zuhud itu lawan kata dari hubud dunya. Zuhud itu tidak suka dengan dunia. Itu beliau mengatakan wa zuhdu huwa tarku alaqatil qalbi bid dunya. Zuhud itu adalah meninggalkan ketergantungan hati kita dengan dunia. Walau ma'ad dunya, meskipun kita punya dunia. Jadi jenengan gadah duit misalnya ratusan M, asetnya jenengan di mana-mana, ujungnya jenengan papat, misalnya tapi buat orang semua punya hati, buat orang semua punya hati, biasa mau. Nah, contohnya, dunia yang buat melupakan, misal salah satu asetnya ada yang hilang, mungkin kebakaran atau mungkin dirampok orang atau apalah hilang, itu tidak buat kepikiran sama sekali. Nah, jadi rasul iman eman. Nah, ini berarti ada indikasi masih hubul dunia. Karena orang yang sudah bisa zuhud itu dunia hanya di genggaman tangan, betul nggak berarti. Karena orang yang zuhud itu sadar kalau semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi aku cuma dititipi, wong apa? Wong dititipi kok misalnya dijaluk sing duwe kok aku gelongan ya lucu ya. Jangan misalnya kau titipi sepeda motor Pak. Nah, bareng mau sepeda motor itu pulau suwon, jangan malah dulu. Salah betul itu. Dan misalnya kalau sepeda motor sing pulau titipi jenengan rusak, kira-kira sing kepikiran pulau tak jenengan. Seharusnya itu mau sing gadah pulau. Jenengan mau tak titipi salah. Pak, pulau ini gadah motor Pak, misalnya pulau gadah motor PCX Pak. Kalau titipin jenengan, wis terserah jenengan betul sampai samoe. Betul usahanya kok. Kalau titipin betul iki, kalau titip. Sangat dengan rumati, kenapa nih boleh wayang katioli di siol ini, katioli. Isinya tak ingin dengan bebas ini. Kalau titipin, baru terus amo. Nego jajannya sing dulu kan pulau bang sing titip. Oke, sing jajan dengan cuma tahun ini. Tapi kalau dengan manusia rata-rata kan merasa ini milik saya, misalnya akhirnya prosedur ini sewaktu-waktu itu diparingi rusak, hilang kepikiran karena prosedur. Dan yang zuhud itu tidak seperti itu. Dia punya apa-apa tapi tidak merasa memiliki. Nah, ini lancarnya Pak, tapi ini butuh dilatih. Jadi tarku ala qadril qalbi bidunya, meninggalkan ketergantungan hati dengan dunia walau ma'ad dunia ketika kita memiliki dunia. Terus punya harta banyak, punya aset banyak tapi tidak ada yang masuk ke dalam hati ya. Kita doa yang sering dibaca oleh para ulama itu Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya di genggaman tanganku, jangan sampai masuk ke dalam qalbu, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ini gue enak, uang ini pun yang pun satu zuhud, akhirnya mungkin gampang silau kalih kekayaan, kalih kumerlapit dunia. Misalnya ada kendaraan mobil itu fungsinya apa sih? Fungsinya kan kanggo gampang ke pulau panjenengan kemana-mana lagi. Mobil itu fungsinya penolak kepanasan untuk di sana. Jadi ketika orang zuhud itu naik mobil seharga 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 50 juta, ini pun rasanya gitu. Memang podo. Cuma bedanya iki roda atas, mawon ya. Itu tetap ya. Tapi kan artinya apa? Tetap bersyukur Pak. Jenengan gagal mobil harganya 100 juta. Tetap bersyukur. Jenengan gagal mobil harganya 1 miliar gitu tetap bersyukur. Jenengan gagal mobil harganya harganya 50 juta gitu tetap bersyukur. Bedanya cuma apa? Untuk kalian atas benar. Tapi fungsi utamanya untuk perjalanan
boten kepanasan terus iso gamake jenengan nekake teng tujuan niku. Itulah gambaran orang subuh. Orang subuh. Nggih. Oh, nomor pinten kok berarti? Siji napa al-istighal bil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya. Nomor 4 nggih, wa qillatul haya. Nomor 4 yang bisa menghilangkan pahala amal kita adalah orang patek diisin oleh Allah Ta'ala, sedikit rasa malunya. Malu apa maknane napa? Boten gajahi perasaan isin kali Allah itu maknane ketika melakukan kesalahan atau kemaksiatan dia terang-terang. Nek panjenengan melakoni maksiat tapi masih ada perasaan malu, itu Allah masih bisa memaklumi. Lakoni maksiat isih rada gede-gede, itu bisa dimaklumi. Tapi nek lakoni maksiat sudah terang-terangan, contohnya misalnya ada orang dugem, yang diskotik mabuk-mabukan, terang-terangan apa nih? Wong dia dorong ini, sini duduk diskotik ini, terang-terangan, ada malah di video itu. Di samping Allah itu gampang mudah, jika itu bisa menghilangkan amal baik dia. Qillatul haya. Ya. Manusia sing paling isin niku junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilo ngantos kanjeng Nabi niku nasihati dhateng para sahabat. Tiap kali awak muadus niku aja sampai telanjang bulan. Karena Allah itu lebih kudu diisini, bahasane kata. Lebih berhak diisini. Manane napa? Meskipun pulau panjenengan di kamar mandi sendirian tidak ada orang lain, tapi kan Allah di pirsa kali. Kalau panjenengan malu membuka orang di depan orang, maka Allah itu lebih harus kita alami malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh misalnya jenengan buka aurat di depan di depan saya, kamu mesti malu. Pulau bisa saya. Ketika di kamar mandi, itu Allah Ta'ala pirsa kula jenengan apa betul? Pirsa. Maka kanjeng Nabi maringi suatu ajaran kepada kita, nek adus kudu sing ditata krama ning sare Allah Ta'ala, napa nek adus aja sampai udun titis. Jangan telanjang bulan. Jadi paling tidak apa kubur sama dubur ditutupi. Ngagem napa celana dalam. Ngagem napa itu dari isin yang aku dibesani Allah masuk gitu. Itu jangan bayangin. Allah lagi dulu aku itu ini. Meskipun tidak sampai wajib kan, ini kan kita ngomong masalah dan akhlak. Kalau Allah ngajarin seperti itu harus apa? Allah panjenengan sudah memiliki perasaan haya, malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedikit rasa malunya itu bisa menghilangkan pahala baiknya. Kemudian nomor 5, watul amal. Oke, sehingga jaga saya amal baik kita ini hilang, watul pahalanya ini kenapa? Kakean angan-angan, banyak angan-angan, panjang angan-angan. Turun amal. Jadi angan-angannya terlalu panjang. Aku pengen iki. Jadi harus dipikir ibu loh. Jadi angan-angan dunia nih, angan dunia. Misalnya dong yang melarat, turun di motor, angan tuku motor terus. Boleh tuku motor, di mobil, membangun rumah, dan di rumah tuku sawah, dan tuku sawah membangun pabrik. Turun amal ya, betul sangat. Jangan dagang motor pun betul harus dipikir baik putih, usaha ini seperti apa? Ya Allah. Kalau pengen gadah motor, mobil, rumah yang saya sawah, gadah pabrik pun bisa mau mencapai dengan berusaha mewujudkan keinginan dengan itu. Dipikir mawon. Dan dipikir mawon terus itu jenis turun amal. Akhirnya pakai kepikiran terus, supaya sholat kepikiran, turu kepikiran, kami turu kepikiran, ning dalam kepikiran. Nah, itu jenis turun amal. Dengan kami gadah hajat keinginan, tapi aku dipikir terus-terusan. Bapak sebisa melawan pulau kursi, kepingin ada motor, ada mobil, ada rumah, ada sawah, ada pabrik, misalnya. Bukan selesai dengan usaha ini semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Sakit. Kok makin barengi hasil, alhamdulillah orang yang boleh.
terakhir ingkang saged dadosake amal kula panjenengan legur niku wa zalimun la yantahi, orang yang terus-terusan berbuat zalim, menzalimi orang lain. Lah termasuk zalim iku gosok Pak, niki sing kadang kula panjenengan boten sadar nek telah berbuat zalim. Gosok napa? Gosok tanahe wong dilewati. Contoh misalnya nah, tim mriki nggih perkotaan atau tim rumah sing boten kelakon kados tim desa lah. Itu termasuk gosok. Jadi misal jalan kula nggih, misalnya kula omah kula atau ke masjid misalnya. Jadi itu dalane harusnya ini dalan sing biasa normal atau putar. Nah, supaya aku cepat tekan masjid, aku lewat kula ini lewat lantare tombol-tombol. Nah, tim desa kan betul fakir kok omah nggih. Lewat pak nopo tanah ini latar ini padahal ini betul jalan latar betul izin ini termasuk sudah berbuat dosa karena apa gosok itu menggunakan menggunakan hak orang lain tanpa seizin ini latar itu uang izin itu ya kalau langsung lewat itu latar itu kalau izinnya orang ini dan kita orang itu wali. Kalau izin Pak, yang saya Pak, kalau dari orang ini meskipun tetap harus ada tembuh. Ini perbuatan zalim. Ini maksudnya terus gosok itu termasuk perbuatan zalim. Apalagi zalim-zalim sing gede sampai mengambil hak orang lain, hartanya dirampas, menyakiti hati orang lain, menyakiti fisik orang lain. Nah, itu semuanya adalah perbuatan zalim. Terus perkara papat niki kedah kita hindari supados mangke kula panjenengan di akhirat bukan termasuk yang sing nopo niku yang sing sia-sia dalam beramal. Kula suli malih jeneng dawuh sittatu asya tuhbitul amal, ada 6 perkara yang bisa menghilangkan amal baik kita, pahala amal baik kita. Yang pertama sibuk dengan aib orang lain. Kemudian yang kedua qaswatul qalbi, hati yang keras. Hubbud dunia, cinta dunia, qillatul haya, sedikit rasa malunya di hadapan Allah, tulul amal, banyak angan-angan, dan kemudian untuk perbuatan zalim yang terus-terusan. Nah, itu kedah kita hindari. Selanjutnya di antara kemakruhan mandi wonten tarkul madmadah wal istinsyaq, meninggalkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini makruh. Tapi kalau panjenengan sudah wudu sebelum mandi tadi, otomatis menghindari ini. Dan terus maknanya dengan mandi kalau boten diawali berkumur, boten diawali dengan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, itu berarti dengan sama melambai kemakruhan. Terus itu beberapa kemakruhan ingkang perlu kita hindari. Insyaallah malam Jumat yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih mugi-mugi pada dipun pahami lan kita manfaat dan kita amin wallahu a'lam bishawab. Maula ya sholli wa sallim inna abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlim minal awal limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an hamdi subhanallahi
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.